suasana pusat kota Groningen. Dalam bahasa Belanda mereka mengatakan sentrum, center gitu ya, pusat begitu. Di pagi hari di belakang saya ini sepertinya adalah balai kota Stadhuis yang menurut tahun di atasnya gitu, di bagian ini kalau Anda bisa lihat gitu ya, kurang jelas mungkin, tertulis itu 1810, mungkin tahun renovasinya gitu ya. Dan karena masih pagi, tidak terlalu ramai juga, mungkin juga karena orang udah pada kerja ya, sehingga mereka juga tidak memenuhi pusat kota. Tapi kalau hari Sabtu biasanya cukup ramai dengan berbagai macam aktivitas yang ada. Penjual makanan juga ada di mana-mana, tapi karena bukan hari Sabtu, maka terlihat lebih lengang dari biasanya. Kita melihat bahwa di fenomena zaman now ini gitu ya, smartphone sepertinya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup gitu ya. Mungkin zaman sebelum smartphone pun orang melihat bahwa kebutuhan handphone itu menjadi sesuatu yang penting. Ada orang sudah kalang kabut bingung gitu ya ketika dia pergi dan tidak membawa handphonenya. Saya mengalami beberapa kali, tapi juga tidak merasa bahwa saya ini kehilangan sesuatu gitu ya. Karena saya merasa bahwa itu bukan satu hal yang cukup penting buat saya saat itu. Kalau kita bicara mengenai dunia digital saat ini, perkembangan handphone mengarah ke smartphone dengan touchscreen, dengan berbagai macam kemajuan yang lain, didukung dengan konektivitas internet. Ini menambah semacam ketergantungan begitu, sehingga orang itu merasa tidak bisa hidup tanpa smartphone. Bahkan menariknya, anak-anak pun merasa perlu punya smartphone. Nah ini sebenarnya bukan terkait dengan masalah pekerjaan dia. Anak-anak kan belum bekerja juga. Kalau orang yang dewasa udah bekerja, besar, kebutuhan smartphone-nya terkait dengan pekerjaannya dia. Misalnya kebutuhan untuk online, ngecek data dan sebagainya, mungkin demikian. Belum mungkin para sosialita gitu ya, media sosial yang rame. Tapi kalau anak-anak lebih ke arah gaming. Dan di dalam banyak hal gitu ya, kehadiran smartphone pada saat yang tidak tepat itu bisa mengganggu proses belajar. Dan sebagai guru dan juga orang tua gitu ya, bagaimana pendapat tentang hal ini? Dan juga mungkin jadi menarik juga gitu ya, ketika kita membicarakan tentang pendidikan, bagaimana sih Finlandia menangani terkait dengan smartphone ini? Disadari atau tidak, era smartphone ini telah mengubah banyak hal begitu ya. Ada banyak gaya hidup yang berubah, ada banyak cara bekerja yang berubah, terutama ketika sinyal HP dan di internet ini sudah mulai masuk ke arah kebutuhan pokok. Jadi kalau kita mengenal sembako begitu, 9 bahan pokok, saya tidak tahu detailnya apa aja isinya gitu ya. Mungkin ke depan tidak jadi sembako 9, 10 gitu, nambah 1, yaitu sinyal HP dan internet. Karena sepertinya masyarakat sudah mulai melihat gitu ya, bahwa sinyal HP, konektivitas data internet ini menjadi satu kebutuhan pokok. Kemudian cara orang bekerja, tadi saya sampaikan, juga mengalami perubahan. Dulu pekerjaan-pekerjaan itu dapat ditangani rata-rata ditangani secara offline gitu ya. Tapi sekarang ini orang bisa kerja secara remote. Orang bisa bekerja pada perusahaan di Amerika, tapi dia posisinya di Indonesia juga ada. Dan kalau kita melihat situasi ini, maka ya wajar gitu ya kalau orang melihat bahwa kebutuhan smartphone itu, kebutuhan data connectivity juga makin tinggi ya. Kemudian masalah keberadaan ini itu juga selain memberi dampak positif, juga ada dampak negatifnya gitu ya. Misalnya berbagai cyberbullying, perundungan di internet yang terjadi. Kemudian posting-posting yang mungkin tidak bertanggung jawab, mungkin posting-posting yang tidak memberikan manfaat buat masyarakat luas misalnya, itu juga banyak hal gitu ya.
Kemudian secara positif juga melalui smartphone orang bisa belajar hal yang baru, orang bisa mencari informasi dengan lebih cepat. Kalau pergi ke sebuah tempat, pengen makan misalnya gitu ya, mencari buka aja di smartphone. Pengen tahu lokasi, tinggal buka di berbagai macam apps yang memberikan panduan arah dan sebagainya. Dan sepertinya smartphone itu menjadi satu alat untuk semuanya. Nah, begitu. Jadi ini situasi zaman now di mana smartphone itu menjadi semacam kebutuhan gitu ya, dengan berbagai macam fasilitas yang ada di sana. Smartphone memberikan dampak yang negatif juga kalau kita perhatikan, karena ada hal-hal di luar itu yang menjadi masalah besar ketika seseorang ini menggunakan smartphone. Misalnya ketika orang itu menggunakan smartphone untuk ngurusi medsosnya, begitu, dia seolah tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Orang mau jatuh, mau apapun mereka tidak peduli, karena dia hanya peduli dengan medsos, dengan orang-orang yang jauh gitu ya, yang jauh di sana gitu ya. Mereka lebih peduli dengan orang lain yang jauh daripada orang lain yang dekat dengan dirinya. Beberapa orang mengatakan bahwa media sosial itu menjauhkan yang dekat gitu ya, dan mendekatkan yang jauh. Masuk akal juga sih gitu ya, dan itu yang terjadi sekarang ini. Kemudian kecanduan medsos ada di mana-mana, kecanduan game online juga ada di mana-mana. Ada orang yang kalau tidak ngecek status medsosnya merasa bahwa ada yang kurang dari hidupnya, gitu ya. Ada orang yang kecanduan game online sehingga mereka mesti ngegame dan sebagainya. Mungkin juga mengurangi waktu tidur karena merasa perlu banyak hal yang perlu diperiksa, kira-kira demikian. Dan secara umum gitu ya, kalau kita bicara di ranah pendidikan, maka sebenarnya sisi negatifnya itu juga bisa mengganggu proses belajar. Di dalam sebuah video terkait dengan konsentrasi dan fokus belajar, saya membahas mengenai bagaimana kecanduan medsos ini gitu ya, itu bisa mengganggu konsentrasi gitu ya. Sudah dimatikan notifikasinya, sudah dimatikan smartphone-nya atau dijauhkan, tetap tidak bisa fokus. Kenapa gitu ya? Nah, itu adalah sebuah indikasi kecanduan medsos. Cek linknya supaya Anda tidak kelewatan pembahasan yang sudah ditayangkan tadi. Negara yang disebut sebagai negara perempuan, mohon maaf, namanya Yunani. Yunani sudah menerapkan pelarangan smartphone di sekolah sejak tahun 2024 yang lalu. Dan salah satu alasannya terkait dengan cyberbullying. Jadi ini sebagai sebuah cara dari sekolah atau pemerintah misalnya untuk bisa mengurangi dampak negatif dari smartphone. Saya tidak mengatakan bahwa smartphone itu pasti memberikan dampak negatif, tetapi ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Selalu idenya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dampak positif ini dan meminimalkan dampak negatifnya. Terkait dengan cyberbullying, maka pemerintah itu membuat aturan gitu ya, pelarangan pengguna smartphone di sekolah gitu ya, di sekolah terkait dengan berbagai kasus cyberbullying terjadi. Jadi mereka boleh membawa smartphone ke sekolah, tetapi disimpan di dalam tas selama jam sekolah. Dan mereka dilarang merekam teman atau guru tanpa izin. Ya, gimana mau ngerekam? Wong sudah disimpan di dalam tas. Kemudian mereka juga kalau misalnya ketahuan menggunakan smartphone di dalam jam sekolah, maka sanksinya mereka tidak boleh sekolah beberapa hari, gitu ya. Dan sebenarnya negara ini sudah menerapkan pelarangan penggunaan smartphone sejak tahun 2002 yang lalu. Cukup lama sih, tetapi ketika itu belum ada semacam aturan yang cukup jelas sehingga guru dan sekolah itu mengalami kesulitan di dalam implementasinya. Nah, itu yang dikerjakan oleh negara Yunani. Sebenarnya hal ini juga sudah dikerjakan di Hungaria, di Belanda,
di Italia, di Prancis, di Kroasia, dan di Denmark. Jadi banyak negara-negara Eropa sebenarnya sudah mulai mengimplementasikan pelarangan penggunaan smartphone di sekolah. Salah satunya juga yang menuai protes keras dari kalangan orang tua itu adalah di Hungaria. Jadi sampai protes gitu ya, rame gitu ya. Ada teman yang cerita karena dia adalah salah satu guru olahraga di SMA. Jadi teman saya ini lulus dari SMA itu, kemudian dia kuliah untuk bisa menjadi guru. Kemudian setelah lulus dia ngajar di sekolah itu, gitu ya, dia bilang begitu. Nah, dia mengatakan bahwa ada protes dari orang tua terkait dengan penggunaan smartphone, pelarangan penggunaan smartphone ini. Dan variasinya cukup banyak gitu ya. Jadi di beberapa negara lain gitu ya, smartphone itu masih boleh dipakai gitu ya saat terkait dengan proses belajar. Jadi ketika istirahat mereka tidak boleh pakai karena tidak ada hubungan dengan proses belajar. Ketika mata pelajaran sedang mereka belajar geografi misalnya, dan guru menjelaskan tentang negara tertentu, lokasinya di mana, mereka boleh buka smartphone-nya. Kira-kira demikian. Kemudian siswa itu ada beberapa siswa yang perlu memonitor kesehatannya secara rutin, karena misalnya ada beberapa orang gitu ya yang punya patch, punya sensor ditaruh di lengan untuk memonitor gula darah misalnya, terhubung dengan apps, dan itu mereka tetap boleh pakai secara terbatas. Jadi tidak benar-benar dilarang, tetapi ada beberapa batasan-batasan tertentu yang dilonggarkan terkait dengan tadi. Kemudian guru sebenarnya sangat mendukung kebijakan ini karena dianggap bisa memperbaiki kesehatan mental dan hubungan antar siswa. Jadi ya ketika banyak siswa itu sibuk dengan sesuatu masing-masing gitu ya, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bersosialisasi secara fisik begitu ya. Karena saya masih meyakini hingga hari ini adalah interaksi fisik itu menjadi bagian yang cukup penting ketika orang itu belajar menempatkan diri dengan bijak. Tampil di media sosial dengan garang itu belum tentu cocok dengan kepribadian yang aslinya. Dan ketika interaksi fisik itu dimunculkan, maka orang akan melihat bentuk aslinya seperti apa. Dan itu menjadi sesuatu yang penting saya kira ketika kita bicara tentang hubungan sosial antar individu dalam masyarakat tadi. Parlemen Finlandia itu menetapkan gitu ya, pelarangan penggunaan smartphone, mobile device, termasuk tablet misalnya saat jam sekolah. Jadi sudah dijalankan dan sudah sudah dijalankan. Pengecualian itu diberikan gitu ya pada saat proses belajar. Jadi ketika proses belajar dan memerlukan smartphone, karena kalau buka laptop, buka komputer mungkin lama, dengan hanya sebentar saja, maka smartphone boleh digunakan. Jadi diberikan kepada guru sebuah otoritas untuk mengatakan, ayo sekarang kita buka smartphone untuk ngecek apa gitu ya, buka smartphone untuk buka web apa misalnya. Jadi guru pegang kendali di kelas. Di luar itu gitu ya, maka guru ayo sekarang semua simpan ya, semua masukkan. Kemudian terkait juga dengan kesehatan, maka siswa-siswa yang membutuhkan smartphone itu untuk memonitor kondisi kesehatannya, tadi misalnya diabetes gitu ya. Maksud ada sih anak muda diabetes, ada banyak sih di Finlandia gitu ya. Saya punya kenalan gitu ya, masih usia SMA gitu ya, sudah pakai patch karena dia menderita diabetes. Dan dia belum membentuk secara khusus situasinya, sehingga datanya dikirim via smartphone sih, sehingga dengan demikian dia perlu untuk memeriksa secara teratur. Kemudian pengguna smartphone juga harus punya izin terhadap gurunya. Misalnya ada seorang anak yang menantikan kabar dari orang tuanya terkait sesuatu yang penting misalnya, maka anak ini bisa ngomong gitu ya, ngomong ke orang tuanya, ke gurunya,
bahwa dia itu menantikan kabar penting dari orang tuanya, sehingga ya dia diizinkan menggunakan di masa jam sekolah tadi. Sebenarnya ide besar dari berbagai implementasi yang sedang dikerjakan terkait dengan pelarangan smartphone ini itu sebenarnya memberikan ketenangan saat belajar, termasuk mendukung siswa ini bisa konsentrasi dalam belajar, siswa ini bisa fokus dalam belajar, tidak terganggu dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau sudah masuk ke ranah kecanduan gitu ya, itu smartphone-nya ditinggal di rumah pun tidak bisa menolong gitu ya, karena alam bawah sadarnya pasti kepikiran ini ada apa dengan teman saya, statusnya bagaimana dan sebagainya. Dan aturan ini sudah dijalankan per Agustus 2025 barusan sih gitu ya, sehingga masih di dalam tahap awal dan ada banyak pergumulan yang dihadapi di sana sini, saya yakin itu. Tetapi ya pemerintah ngotot tetap pada pendirian bahwa smartphone dilarang penggunaan di sekolah diberikan otoritas terkait dengan ini, dan guru secara khusus ketika proses pembelajaran mereka juga bisa mengatur keberadaan pengguna smartphone ini. Secara umum sekolah diberikan kebebasan di dalam implementasinya, jadi tidak kaku, karena setiap sekolah pasti punya pergumulan masing-masing, setiap individu pasti punya pergumulan masing-masing, dan sekolah itu diberikan kebebasan dalam implementasi, tetapi tetap bertanggung jawab. Menurut saya ini cukup menarik dan fleksibel sehingga tidak kaku penerapannya. Hanya saja mungkin kebijakan yang berbeda di tiap sekolah bisa menimbulkan gesekan gitu ya. Kalau ada pertemanan begitu terus ngomong bahwa sekolahku boleh begini, aku tidak boleh, nah ini bisa rame sedikit gitu ya. Tetapi sebenarnya pemerintah itu idenya adalah menganjurkan pembatasan secara luas, bahkan di saat jam makan dan istirahat. Saya melihat bahwa memang di dalam jam makan itu tidak sehat sih gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda makan bersama gitu ya, sebagai sebuah keluarga makan bareng, makan malam biasanya itu adalah masa-masa yang orang bisa kumpul di rumah makan bareng. Kemudian makannya itu ya makan tetapi sibuk masing-masing dengan smartphone-nya, sibuk dengan medsosnya gitu ya, ketawa sendiri dan sebagainya. Buat saya itu bukan interaksi yang baik di dalam sebuah keluarga. Sehingga di jam makan pun gitu ya, pemerintah tetap melarang pengguna smartphone ini. Di jam istirahat anak-anak diminta untuk beristirahat, main gitu ya, main secara fisik di luar, ngobrol dengan teman dekatnya dan bukan sibuk dengan smartphone-nya gitu ya. Kebijakan ini diharapkan memberikan waktu ya, aktivitas lain yang lebih produktif buat anak-anak daripada hanya duduk atau berdiri nunduk ngecek smartphone-nya gitu ya, atau main game online. Pemerintah ingin supaya aktivitas yang lebih produktif dapat diambil, ngobrol dengan teman, menyelami lebih dalam gitu ya pertemanan mereka, interaksi seperti apa. Secara fisik itu jauh lebih penting juga, saya setuju dengan hal ini. Kemudian sekolah perlu memikirkan gitu ya bagaimana pengaturan terkait dengan penyimpanan perangkat. Jadi kalau sekolah itu menerapkan masuk ke sekolah semua di smartphone dimasukkan ke dalam sebuah lemari misalnya. Nah ini juga menjadi satu hal yang mesti dipikirkan, karena mungkin ada jenis yang sama, ada anak yang pengen dapat duluan dan sebagainya. Ini selalu menjadi pergumulan besar buat sekolah-sekolah ketika mereka menetapkan aturan bahwa smartphone harus dititipkan ketika masuk di area sekolah tadi. Nah, untuk hal ini pemerintah berencana melakukan dengan pendapat dengan masyarakat gitu ya. Jadi bukan berencana sih, karena sudah dikerjakan gitu ya. Jadi pemerintah itu membuka diri untuk masyarakat itu bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan implementasi ini, dan mereka menggelar acara webinar gitu ya untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Mereka membuka berbagai macam kritik gitu ya yang dapat dipakai
udah dikerjakan, dan sepertinya ada sedikit perubahan dari aturan dan rencana awalnya, dan ya tentu saja mereka sudah dijalankan di Agustus 2025 ini. Dan tentu saja di sana sini masih ada gesekan gitu ya, masih ada friction, masih ada ketidakpuasan dari mereka yang tidak diakomodasi pendapatnya. Saya kira wajar, karena tidak mungkin memuaskan semua orang, karena tidak mungkin mengakomodasi semua permintaan, karena ada yang berlawanan misalnya, tetapi idenya selalu adalah memaksimalkan yang positif dan meminimalkan dampak negatifnya. Itu yang dikerjakan di Finlandia. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sudah dikerjakan juga hal-hal seperti ini. Misalnya apakah sudah ada pengaturan terkait dengan pengguna smartphone di sekolah, dan bagaimana guru sekolah diberikan wewenang untuk hal ini. Apakah ada guru atau sekolah yang takut kehilangan siswa gitu ya, gara-gara menerapkan aturan ketat terkait dengan smartphone ini? Saya tidak tahu. Tetapi kayaknya ada hal yang mesti diatur terkait dengan pengguna smartphone di sekolah, karena bisa mengganggu proses belajar. Saya hanya tidak ingin gitu ya, proses belajar terganggu gara-gara smartphone gitu ya. Kemudian ketika hasil belajarnya buruk, sekolah disalahkan gitu ya. Sekolahnya disalahkan karena alasan-alasan yang lain gitu ya, selain urusan smartphone tadi. Padahal kalau sekolah mau, sekolah juga bisa sih gitu ya memberlakukan pelarangan smartphone. Tapi itu juga buah si malakama, nanti dianggap sebagai sekolah yang terlalu ketat lah, nanti takut sepi. Tapi kalau dilepas nanti juga jadi mengganggu proses belajar, ya bulet gitu ya. Ada banyak hal yang dapat terjadi di situ. Tetapi sekali lagi, menurut saya jika sekolah belum menerapkan, belum mengimplementasikan urusan yang seperti ini, sepertinya perlu dibicarakan, sepertinya perlu dipikirkan, karena itu menjadi bagian yang penting untuk kelanjutan proses belajar bertanggung jawab. Saya kira itu dulu yang biasanya pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di edisi yang berbeda. Sampai jumpa.